penjualan, ubah atau hapus penjualan, dan hapus pending penjualan. Untuk penjualan, kita ke transaksi, kemudian penjualan. Di sini outletnya sudah default, usernya sesuai dengan user yang login di sini. Kemudian tanggalnya dicocokkan bahwa sudah benar tanggal hari ini. Kemudian pilih OK. Table, jika dia dine in, isi nomor tabelnya, misalnya nomor tabel 5. Kemudian ini personnya atau berapa orang yang datang, misalnya dia 3 orang. Waitressnya siapa, tinggal diketik. Kemudian guide, jika dia ada guide-nya, bisa juga diketik di sini. Jadi nanti akan masuk ke laporan guide-nya. Kemudian session-nya. Di sini ada pilihannya breakfast, lunch, atau dinner. Jadi pilih yang mendekati ya. Oke, kemudian di sini diketik kode depan untuk menu yang dipesan. Bisa juga berdasarkan namanya atau deskripsinya ya. Di sini ada F1 help, F2 deskripsi, F3 open item, ada paket. Ini untuk ngeprint ya jika sudah terhubung dengan printer. F6-nya cancel, pending di F7, F8 untuk unpendingnya atau panggilnya lagi, F9 untuk buka drawer yang tanpa penjualan, F10 bantuan kalkulator, F11 split bill, F12 untuk payment. Ada juga change table, combine table, complement, log off, dan kemudian lihat nomor bill. Nah, itu untuk tombol-tombol bantuan yang ada di menu penjualan. Sekarang orderannya kita ketik aja, misalnya dia order teh pucuknya 3. Oke, kemudian ada nasi, misalnya dia order nasi, misalnya nasi kuning, ya order 2. Kemudian nasi ayam 1, misalnya dia order cake ya. Oke, kalau ini dine in berarti kita akan pending dulu. Itu ceritanya customernya masih dibuatkan menu orderannya, kemudian dia akan dine in ya, makan di tempat. Jadi kita pending F7. Nah, ini sudah nomor urutnya nomor 1, tinggal kita simpan. Nah, kemudian kasir bisa input untuk orderan berikutnya. Oke, kemudian kasir bisa input untuk orderan berikutnya. Misalnya ada di table 6, 2 orang, waitressnya Ayu. Kemudian kalau guide-nya nggak ada bisa dilewatkan. Kemudian itemnya, misalnya dia order es krim. Nah, kemudian sama es susu coklat 1. Nah, kalau masih di posisi ini belum tersimpan, ada salah quantity, misalnya dia order 1, kepencet 3, tinggal diperbaiki, tinggal dikoreksi ya. Kemudian dia order nasi kari, misalnya order 2. Oke, kalau langsung bayar pilih F12. Apakah dapat diskon? Kalau dapat diskon diketik di sini, misalnya diskon 10% ya. Sekarang dia ngasih uang cash berapa? Kalau tag dan service di sini sudah disetting di sistemnya. Pada umumnya ini tidak boleh dirubah. Kalau mau dirubah harus dirubah dulu di sistemnya. Kemudian dia ngasih uang misalnya 50.000, berarti kembali di change ini 34. Oke, simpan. Setelah disimpan tadi, maka nomor urut ini sudah maju. Tadi kan nomor 3, sekarang sudah nomor urut keempat. Nah, di sini nomor bill-nya juga sudah berubah belakangnya. Nah, kemudian kita akan masukkan di sini, misalnya jika ada yang take away, berarti itu nggak ada tabelnya. Kalau nggak ada waitress-nya yang handle, langsung misalnya itu bisa aja. Nggak diisi waitress, nggak diisi guide, nggak diisi nomor table. Ya. Kemudian tinggal diinput menunya.
yang di order. Misalnya ini dia order 2, kemudian nasi kuningnya 1, ya, kemudian dia akan langsung bayar. Tidak ada diskon. Kalau uang pas tinggal di enter. Ya, udah selesai. Nah, ini nomor urutnya juga sudah lanjut. Sekarang misalnya ada yang duduk di table 8. Dia ada 4 orang. Waitress-nya. Ya, guide-nya. Kemudian menu yang di order. Ini dia order 4. Kemudian ayam betutunya 2. Nasinya 2. Misalnya cake-nya 2. Oke. Nah, sekarang misalnya bill ini akan di split. Tadi kan ini kita anggap di table 8 ada 4 orang. Sekarang dia mau bayar sendiri-sendiri ya, atau billnya dibagi 2 atau billnya dibagi 3. Bisa aja. Dan sekarang kita masuk ke split bill. Di sini ada F11 split bill. Akan muncul layar seperti ini. Nah, di kanan ada layar untuk splitnya. Yang di kiri ini layar base-nya, layar main-nya ya, masternya. Nah, sekarang kita misalnya yang mau dibagi itu es krim coklatnya. Kita pilih enter split di bawah ini. Ya, 2 akan dipindah ke bill. Yang 2 akan dipindah ke bill di sini ya. Jadi kita pilih split. Ya. Kalau misalnya ini cake-nya ada 2, tapi keduanya akan dipindah ke bill kedua, maka ini tinggal diklik 2 kali. Maka satu baris akan pindah ke kanan. Nah, kalau bill, nah di sini tabel 8 ya, bill keduanya ini sudah 2 aja itemnya yang akan dibayar oleh orang kedua ini. Maka ini apakah dipending lagi atau mau langsung dibayar? Kalau langsung dibayar tinggal payment. Seperti biasa ya. Misalnya uangnya 50.000 ya, muncul kembali sekian. Oke. Nah, berarti di kanan. Nah, sekarang bill yang ketiganya. Misalnya bill ketiga, dia nasi betutunya dia bayar 1 aja. Nah, kemudian di sini kan ada tombol F3 new ini. Jika ada orderan baru yang langsung masuk ke bill ketiga ini. Misalnya dia, langsung saya mau order es krim gitu misalnya. Misalnya dia order es krim coklat ini. Dia order 2. Ya. Langsung split, ya, langsung di sini. Kalau ini masih nunggu, ini bisa dipending lagi. Jadi bill 3-nya ini dipending. Simpan. Nah, kalau ini mau dibagi lagi itu bisa. Misalnya ini 1 dan yang ini dibayar 1. Ya, jadi di bill 4 isinya ini. Kalau ini langsung dibayar seperti biasa tinggal payment. Oke, kembali sekian. Kalau misalnya salah ketik. Kalau masih di posisi ini salah ketik, dia nggak pakai cash tapi pakai card, kita langsung balik. Asal sebelum simpan masih bisa ya diedit. Jadi card sekian. Nah, di sini tipe cardnya kita isi. Misalnya Visa ya. Nomornya kita isi sesuai cardnya. Namanya siapa, otorisasinya. Di sini untuk keterangan. Di sini tentunya di input card di sini jika sudah berhasil swipe di merchantnya. Di merchant bank yang bersangkutan udah sukses, baru diinput di program di sini. Kalau udah tinggal disimpan. Oke. Kalau bill utama, jadi ada 1 orang misalnya masih diem, dia mau pending lagi bisa. Ini tinggal di pending lagi. Jadi bill 1-nya di pending. Nah,
Kalau pendingan tadi ada yang sudah kelar, sudah selesai mau dipanggil, tinggal F8. Nah, di sini akan muncul daftar pendingnya, ada nomor tabelnya, tabel berapa. Ini yang split tadi kan, masih ada 2 yang pending. Ada juga tabel 5. Misalnya yang ini mau bayar, kalau ada tambahan lagi tinggal di input. Misalnya dia tambah teh lagi 2. Oke, kalau dia sudah mau bayar tinggal F12 dibayar. Kalau dia dapat diskon tinggal di input. Uangnya berapa? Misalnya 100.000. Ya, kembali sekian. Oke. Ya, jadi kalkulator ini untuk bantuan aja. F9 untuk bukanya. Kalau F6 ini misalnya kalau ada orderan yang sudah masuk, misalnya di sini udah posisi gini, terus tiba-tiba orangnya ada sesuatu buru-buru mau pergi, jadi cancel. Ini belum sempat disimpan ya, tinggal kita cancel di sini. Transaksi batal ya. Jadi masih posisi belum simpan, masih bisa dibatalkan. Nah, itu untuk menu-menu yang di transaksi. Kalau paket ini untuk panggil menu paket ya. Jadi ini menu paket. Kalau mau ditransaksikan, oke, tinggal paket hemat ya. Kuantitinya berapa? Misalnya 2. Nah, ini otomatis muncul diskon karena tadi kita sempat setting untuk happy hour. Ya, happy hour otomatis dia muncul diskon di sini. Oke, kalau kita ini paket. Oke. Ya, otomatis diskon ini muncul tanpa kita ketik karena dia masuk di happy hour. Kalau udah tinggal dibayar. Misalnya dia pakai card ya. Cardnya apa? Misalnya Amex, nomornya, namanya. Oke. Ya. Jadi itu. Nah, untuk di sini change table, misalnya ini transaksi dia sudah di table 3. Atau dia mau pindah ke table 5 gitu misalnya. Di sini kita bisa change table sehingga pindah lagi ke atas. Kita bisa inputkan table 5. Oke. Nah, jadi nanti di laporan dia akan terekam di table 5. Kemudian kalau untuk combine table, ini jika mau gabung meja. Misalnya dia gabung dengan temannya yang ada di meja lain ya. Kita ketik misalnya ada meja 8 misalnya. Kita combine. Jadi menunya sudah tergabung ya. Setelah ini dia change table misalnya. Lagi dia pindah, misalnya orangnya cerewet pindah ke table 9 gitu. Bisa aja. Jadi sekarang dia udah di table 9. Kalau kita pending dia ada di table 9. Lihat nomor bill ini untuk melihat nomor bill terakhir ya, atau transaksi terakhir. Kita klik di sini akan muncul nomor terakhir ya, nomor bill 08 ini ya. Kemudian ini datanya dan ini orderannya, ini paymentnya. Ya, itu untuk bantuan aja jika misalnya mau lihat nomor bill yang terakhir tadi. Oke, jadi itu transaksi di penjualan. Kemudian untuk ubah atau hapus penjualan, ini kalau menghapus atau mengubah ya, membatalkan yang sudah tersimpan, terekam tadi, yang sudah cetak, yang sudah tersimpan, yang sudah cetak bill, mau dibatalkan. Jika itu boleh, maka menunya lewat ini, batal penjualan ini. Nomor bill berapa, itu harus diinputkan. Di sini nomor billnya harus ketik lengkap ya, nggak bisa setengah-setengahnya gitu, nggak bisa. Nggak ditemukan. Jadi kalau mau batal, benar boleh batal, dia harus bawa bill aslinya karena harus diinputkan detail di sini. Kemudian dia nggak bisa. Oke, kemudian kalau hapus pending penjualan, nah ini kalau ada pending ini, jika ternyata pending, terus mau tutup resto nih masih ada pendingan, orang sudah nggak ada, jadi kemungkinan ada 2, orang yang udah ngodor-ngodor tadi itu nggak bayar atau nggak jadi beli balik dia, atau kasirnya
menginputkan ulang, padahal tadi sudah dipending. Jadi ada kemungkinan itu. Tapi kalau sudah masih ada pendingan, udah mau tutup resto, ini harus dibatalkan. Jadi harus dihapus. Hapus lewat sini. Hapus, nomor bill ini akan dihapus. Ya, jadi ini pilih lagi. Nomor billnya akan dihapus, hapus. Ya. Jadi sudah tidak ada pendingan. Oke, itu untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan.